percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Walaupun di mana kita berada pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita bersedia untuk datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita pada pagi
ayat 3 hingga 5. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Salam, selamat pagi jemaat Kairos yang saya kasihi dalam Kristus. Terima kasih Ibu Grace dan tim and praise worship kita pagi ini yang telah membawa kita dalam sesi penyembahan. Saya doakan walau di mana saudara-saudari serta keluarga berada, kehadiran Tuhan dan damai dari Roh Kudus tetap beserta kalian. Haleluya. Minggu lalu Pastor Roland telah membawa firman Tuhan yang menceritakan tentang penghakiman pada akhir zaman. Suatu khotbah yang mengakhiri siri-siri khotbah tentang perumpamaan Yesus. Ya, selama 2 bulan kita telah mempunyai satu siri di mana khotbah-khotbah telah dicampaikan berkenaan dengan perumpamaan Yesus. Baik, sebagai presiding elder, ingin saya nyata di sini bahwa kita di BM Kairos tidak sama sekali berkompromi dengan dasar doktrin firman Tuhan. Oleh demikian, saya menyeru agar setiap pribadi kita berusaha untuk mencari, memahami, dan berdiri atas kebenaran doktrin firman Tuhan. Karena saya rasa ini sajalah jalannya untuk kita tidak jatuh kepada ajaran-ajaran yang sesat, yang makin meluas pada akhir zaman ini. Ya, apalagi dengan adanya internet, adanya YouTube dan sebagainya. Ya, kita harus mempunyai kebijaksanaan, discernment, supaya kita tahu apa yang betul ataupun tidak betul. Ya. Mulai minggu ini kita akan mulai dengan suatu siri topik-topik yang merangkumi tajuk-tajuk yang sangat penting, yang bertujuan untuk mendorong, menggalak, dan membina asas iman kita, agar kita mempunyai fahaman firman Tuhan yang holistik, ya, yang balance, yang bertujuan agar semua jemaat Kairos akan terus taat, terus melayani Yesus, dan terus setia kepada Tuhan. Kita harap semua jemaat Kairos akan terus kuat dalam iman dan dengan kasih anugerah Tuhan berjalan, dan pada suatu hari nanti mengakhiri ayat-ayat ini dengan baik. Seiring dengan firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Roland minggu lalu, satu persoalan yang saya ingin kita imbas dan renungkan adalah tentang penghakiman Tuhan. Ya. Kenyataannya adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Sementara saja, sekejap saja. Ya. Pada suatu hari nanti, seperti yang telah saudara-saudara yang telah mendahului kita, masa kita untuk berjumpa Tuhan pun akan tiba. Ya. Di mana tubuh jasmani ini, fisikal ini, suatu hari nanti akan mati dan balik kepada debu. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa jiwa kita, roh kita akan hidup selama-lamanya. Dan suatu hari nanti kita akan berdiri di depan takhta penghakiman Tuhan, di mana setiap kita akan memberi account tentang hidup kita masing-masing. Persoalannya, adakah kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga, atau sebaliknya hidup tanpa Tuhan di neraka? Suatu persoalan yang serius, yang sangat berat, dan kadang-kadang mungkin mengerikan, ya. Oke.
Itu sebabnya apabila kita melihat hidup kita dari sudut ini, sudut satu hari nanti kita akan mati dan akan menghadapi penghakiman Tuhan ini pemikiran ini boleh menolong kita untuk sadar bahwa tanpa kita tidak begitu sadar bahwa kita sangat banyak masa kita guna untuk keperluan hidup kita sementara ini di dunia ini. Dan sangat sedikit sekali kita guna untuk melabur dalam hidup yang kekal. Baik, untuk memulakan siri ini, saya akan mula pagi ini dengan tema Kairos. Tema gereja Kairos yaitu Start Well, Do Well, and Finish Well. Ataupun mula dengan baik, terus dengan baik, dan berakhir dengan baik. Saya ingat saudara, ini yang tujuan kita ya, yaitu dalam perjalanan kita sebagai seorang Kristen. Tumpuan kita, tujuan kita adalah untuk bersama Tuhan. Adalah supaya kita suatu hari nanti kita akan bersama orang yang telah mendahului kita. Kita akan bertemu lagi di surga, yang bermakna kita akan mengakhiri perjalanan kita di dunia ini dengan baik. Haleluya. Haleluya. Dan minggu depan pula Pastor Sam Lebang akan khotbah tentang kelahiran baru. Selepas itu Pastor Peter Lawai akan berkhotbah tentang pertobatan. Dan banyak lagi topik-topik yang sangat penting, sangat basic akan dikhotbahkan oleh pengkhotbah kita sehingga bulan Oktober ya. Baik, selepas khotbah ini nanti kita akan mengadakan jemaat cuci ya bersama-sama. Nah, kita harus ingat tiap minggu yang pertama tiap bulan ya kita akan mengadakan jemaat cuci. Haleluya. Oleh demikian saya minta agar setiap kita jemaat Kairos, siapa yang menonton video ini, agar kita datang ke hadirat Tuhan dan menyiapkan diri kita. Bukan saja untuk mendengar firman Tuhan, bahkan juga supaya kita mengambil jamuan cuci nanti lepas ini bersama-sama ya. Jadi di mana kita berada, saya sarankan supaya menyediakan roti dan gelas masing-masing. Haleluya. Oke. Mari kita terus kepada khotbah kita pada pagi ini. Kita akan baca daripada 2 Timotius bab 6 dan 7 ya. Bab 6, 7 hingga ke 8. Baik, bunyinya begini. Mengenai diriku, kata Paulus kepada Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, kata Paulus ya. Haleluya. Baik, saya percaya ramai kita yang mendengar pada pagi ini sangat biasa dengan petikan ayat firman Tuhan ini yang terdapat daripada 2 Timotius bab 4, 6 sampai 8 ini ya. Kenapa? Karena ayat ini yang suka dibaca pada masa biasanya pada kita mengadakan acara pengkebumian ya.
Malah jikalau kita pergi ke tanah pengkuburan, ya, ramai yang menyimpan ayat ini kepada batu nisan si mati, orang yang telah meninggal, ya. Tetapi pada pagi ini saya ingin membawa kita stimulat pikiran kita, yaitu membawa kita satu persoalan, yaitu adakah kita betul-betul mengerti apa maksud ayat-ayat ini, ya. Apabila kita mengerti, barulah kita faham apa arti Paulus ini dan apa artinya kita harus mengakhiri hidup kita dengan baik, ya. Baik, secara ringkasnya, mari kita melihat sedikit latar belakang Paulus apabila dia menulis surat ini kepada Timotius. Apabila kita mendalami firman ini, ayat ini, kita rasa sebenarnya sangat menyedihkan, ya, karena keadaan Paulus sebagai itu kita dibagi tahu, ya, bahwa Paulus pada ketika itu sedang ditahan di satu penjara bawah tanah, dungeon. Zaman dulu kalau penjara itu di bawah tanah itu sangat susah, ya, sangat tidak selesa, ya. Jadi dia ditahan dan dipenjarakan di bawah tanah oleh Emperor Nero, Maharaja Nero, ya. Dalam pembicaraan awal, Paulus telah tahu bahwa dia akan dihukum mati. Bayangkan, dia akan dihukum mati. Dan dia juga sudah tahu bahwa lepas itu nanti dia tidak lama lagi hukuman akan dijalankan, yaitu dia akan dibunuh ataupun disalibkan. Dan sejarah telah memberitahu kita sebenarnya bahwa Paulus sebenarnya mati disalibkan oleh Emperor Nero. Dan sedar akan hakikat ini, dia menulis surat ini kepada Timotius sebagai suatu amanah yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu agar Timotius dan kita sampai sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan akan terus memberitakan Injil atau firman Tuhan sampai akhir hayat kita. Walaupun apa cobaan kita hadapi, Paulus tetap menyarankan supaya kita terus memberitakan firman Tuhan kepada dunia yang begitu penuh kegelapan, ya. Jadi apabila kita melihat kepada ayat 6, kita telah melihat di mana Paulus menggambarkan hidupnya sebagai satu korban dan kematiannya sebagai satu permisahan. Ingat, satu korban, sacrifice, ya, dan kematian, departure. Jadi kalau kita melihat pemisahan ini datangnya daripada ayat Yunani analuo, analuo, analuo. Kalau kita melihat arti kata analuo ini adalah seperti seorang yang pergi berkemah, camping. Jadi maksud Paulus apabila dia menggunakan perkataan ini, dia telah sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah seperti orang yang pergi camping, melipati dunia ini, passing through, kata orang bahasa Inggris, ya. Itulah sebabnya bila kita dalam atau cara perkumpulan kita selalu nyanyikan "This world is not my home", ya. Jadi dalam pikiran Paulus ini, kematian itu adalah adalah sebenarnya berpindah ke sana sini, dan kematian itu adalah dia kembali kepada tempat asal kita, yaitu tempat tetap kita, yaitu tetap kembali kepada Tuhan, bersama Tuhan di surga. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, bila kita melihat dari ayat 7, ini menunjukkan kesaksian daripada Paulus sendiri, di mana walaupun dia telah menghadapi semacam-macam cobaan dan
cabaran. Dia kata pada penghujungnya dia telah menjalani perjuangan ataupun pertandingan dengan baik. Dan pada masa itu dia tulis itu, dia kata saya telah mencapai garis akhir. Apabila kita berlari, apabila kita berlomba, ya, sangat penting kita sampai pada garis akhir itu. Dan begitu juga dia kata dia telah memelihara imannya. Itu sangat penting, saudara. Pada akhir hayat kita sangat penting kita memelihara iman kita. Ya, we keep the faith. Kita melihat ramai juga orang yang kita tahu, ya, meninggalkan iman mereka. Ini sangat menyedihkan. Dan Paulus mengingatkan kita apabila kita terus memelihara iman kita itu, pada akhirnya nanti, apabila kita sudah bersama Tuhan, dia akan memberi kita, mengurniakan kita mahkota kebenaran. Haleluya. Jadi sebagai seorang percaya, bukankah ini satu matlamat hidup kita, yaitu seperti Paulus kata, mengakhiri perjalanan hidup kita dengan baik. Jadi apabila kita memula gereja Kairos 10 tahun lalu, saudara, majelis penetua gereja telah berdoa dan mencari dorongan dari Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kita agar Kairos akan menjadi sebuah gereja yang berdiri teguh atas dasar dan doktrin firman Tuhan, dan kita harus sama-sama berganding bahu untuk bersama-sama menolong satu sama lain supaya kita start well, do well, and finish well. Haleluya. Dan lepas ini, marilah kita melihat kepada beberapa prinsip yang kita boleh adopt, yang boleh kita pakai, yang boleh menolong kita untuk supaya kita boleh mula dengan baik ataupun restart dengan baik dan terus berjalan dengan baik, dan sama-sama kita doakan kita semua jemaat Kairos pada suatu hari nanti kita akan berakhir dengan baik. Haleluya. 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 Baik, prinsip yang pertama. Untuk memastikan kita berakhir dengan baik, saudara, kita harus mula dengan baik sekarang. Ya, bukan semua yang mula dengan baik. Kita paham, ya. Not all of us start well in life. Tetapi, semada kita pernah mula dengan baik atau tidak sebelum ini, memang juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita boleh mula dengan baik mulai hari ini. Artinya kalau saudara-saudari merasa saudara-saudari tidak mula dengan baik dalam hidup saudara-saudari pada yang lepas, hari ini kita balik kepada Tuhan. Kita membuat satu resolusi supaya kita mula hidup kita, restart hidup kita dengan baik. Mengakhiri dengan baik bukan pilihan masa depan, malah haruslah suatu obsesi masa kini, which mean that to stand well is not something we can think about in the future, but it will be something we should start now. We should be obsessed in finishing well. Hallelujah. So it's very important, saudara-saudari, tidak kisah latar belakang kita. Yang pentingnya kita harus mula ataupun restart dengan baik pada masa ini. Ya. Jadi saya ulang sekali, tidak kisah apa yang kita telah lalui dalam hidup kita selepas sebelum ini, semada kita sudah menjadi Kristen atau belum Kristen. Yang penting kita harus
be start well. Itu sebabnya sangat penting kita renungkan hidup kita kembali. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Hanya Yesus saja yang boleh membawa perubahan dalam hidup saudara. Yesus saja yang boleh membawa berkat yang berkelimpahan dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara penuh cabaran, penuh macam-macam perkara yang berlaku dalam keluarga, dalam isi rumah tangga, especially sekarang ini, masa COVID, masa ekonomi yang lemah, yang tidak baik. Inilah masanya kita kembali kepada Tuhan. Inilah masanya kita datang dan kata, Tuhan, tolonglah, bawalah saya kepada jalan yang benar. Saya ingin datang dan reset hidup saya balik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apabila saya sebut tentang ini, saya ingat tentang Petrus. Ya, apabila kita melihat Petrus, ingat di mana dia telah menyangkal Tuhan, ya, Yesus 3 kali. Ingat cerita itu ya, saudara. Di mana apabila Yesus ditangkap dan malam dia akan dihakimi dan lepas itu akan disalibkan. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Dan apabila dia menyangkal Petrus 3 kali, Petrus sangat menyesal dan menangis. Dia menangis. Kenapa? Dia menyesal karena dia menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat, apabila Yesus sudah mati dan dibangkit kembali, Yesus telah mengampuni Petrus dan Yesus telah reset hidup Petrus. Dan lepas itu hidup Petrus di-reset, dimulakan dengan baik. Dan selepas itu Petrus tidak pandang balik lagi. Dia terus jalan dalam iman, dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan. Sampai sejarah menyatakan Petrus juga mati untuk Yesus disalibkan. Haleluya. Ini mengingatkan satu cerita di mana ada satu pastor datang ke Miri sudah lama dulu ya. Dia telah menceritakan satu cerita di mana dia sedang berkhotbah di dalam satu buah gereja. Dan tiba-tiba di belakang gereja itu ada seorang tua, saudara. Seorang tua ini apabila dia mendengar suara pastor semua doktorian ini, dia tiba-tiba menangis. Dia menangis dengan sedih, dengan banyak penyesalan sekali. Dan Pastor Samuel doktorian pada akhir khotbahnya itu dia pergi jumpa seorang wanita tua yang menangis ini. Jadi dia pun nanya kepada dia, sister katanya, saudari, kenapa saudari menangis? Jadi wanita ini menyatakan, saya kenal kamu, I know you, katanya kepada semua dokter. Karena rupa-rupanya semasa The Armenians telah disiksa dan dibunuh oleh iman mereka, karena iman mereka. Ada satu ketika masa wanita ini masih muda, dia kenal kepada ibu dan nenek pastor ini. Mereka dikumpulkan oleh orang yang tidak kenal Tuhan itu, dan mereka telah disuruh untuk menyangkal Yesus. Dan ada satu perigi ya, di mana satu persatu mereka dibawa kepada perigi itu. Nyangkal Yesus, kalau tidak kamu akan dibunuh.
Jadi kata orang wanita ini, apabila nenek, datuk, dan ibu, bapak pastor, mereka tidak menyangkal Yesus dan mereka dibunuh, dipacung dengan kapak katanya. Tetapi bila masa saya tiba, saya sangat takut. Saya sangat takut katanya. Sampai saya menyangkal Yesus. Dan selepas 80 lebih tahun, saya terasa siksa. Saya terasa sakit dalam jiwa dan kepala saya. Karena saya terasa sangat berdosa karena saya menyangkal Yesus katanya. Tak ada damai. Itulah Pastor Samuel Doktor berkata kepada wanita ini. Sister katanya, Petrus pun pernah menyangkal Yesus. Tapi Yesus tetap mengampuni dia. Dan Petrus sudah balik kepada jalan yang benar. Dia menjadi satu apostol pengikut Yesus yang begitu hebat dan setia. Yesus pun boleh mengampuni saudara-saudari, katanya. Barulah ibu itu dilepaskan dan menerima balik damai daripada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting Tuhan, saudara. Apapun keadaan kita harus memastikan kita mula dengan baik. Jadi kalau ada apa perkara dalam hidup kita yang tidak benar di depan Tuhan, kita harus memperbenarkan. Kita harus mula dengan baik. Dan yang kedua ini satu prinsip yang saya rasa sangat penting dan sangat relevan dalam hidup kita. Yaitu prinsip kedua adalah kita harus fahami prinsip menabur dan menuai. Dalam Galatia bab 6 ayat 7 yang menyatakan jangan sesat. Allah kita membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi arti maksudnya di sini adalah apa yang kita tanam. Apabila kita menanam buah pisang, kita akan menuai pisang. Apabila kita ingin makan musangking, durian musangking, kita tanam benih musangking, 10 tahun kemudian kita akan menuai musangking. Tidak pernah saya melihat ataupun mendengar, ya saudara, kita tanam langsat dan berbuah musangking. Ya. Jadi apa yang perangai ada kita pada sekarang ini, cara kita hidup, tingkah laku kita sekarang ini, mungkin itu adalah akibat ataupun hasil apa yang kita tanam 20, 30, 40 tahun yang lalu. So what we are today is what we sow 30, 40 years ago. So sangat penting bagi kita supaya kita harus menabur, ya, benih-benih yang baik, supaya kita juga mendapat menuai buah yang baik. Kalau kita menabur kasih, contohnya, kesukacitaan, contohnya, kebaikan, murah hati dengan orang, kita juga akan menuai kebaikan, kasih, dan kemurahan. Tetapi kalau kita menabur perkara yang jahat, yang membenci, marah, tipu, dan sebagainya, kita juga akan menuai perkara-perkara yang tidak baik, saudara. Jadi sangat penting kita harus paham bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuaikan. Ya, oke, kita teruskan, saudara, karena kita tidak mempunyai masa. Dan yang ketiga, kita harus tutup setiap bab hidup kita dengan baik. Dalam hidup kita ini ada bab tertentu. Ya, masa kita muda, masa kita
uh, umur 30, 40, 50 tahun. Ada bab-bab hidup dalam hidup kita. Jadi sangat penting supaya kita melepaskan pengalaman-pengalaman lama, hidup kita yang lama, ya, maksud saya itu. Dan kita terus berjalan dalam pelayanan kita dalam hidup ini, ya. Tutup setiap bab hidup kita dengan baik. Apabila kita melihat hidup Yusuf, ya, dan saudara-saudaranya, yang kita melihat adalah Yusuf telah menutup bab hidupnya dengan baik. Kita ingat di mana dalam Genesis atau Kejadian 41-51, ya, cerita tentang Yusuf, di mana dia telah dianiaya oleh saudara-saudaranya, semana dia telah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia mempunyai banyak sebab untuk merasa pahit dan marah dengan saudara-saudaranya, saudara. Tetapi pada akhirnya kita melihat Yusuf sedia mengampuni anak saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia faham apa yang berlaku dalam hidupnya itu adalah atas keizinan Tuhan, adalah atas rancangan Tuhan. Dia melihat semua itu adalah rancangan Tuhan. If only we recognize what happened to us in our life is that it is God's direction, God's will in our life, then we won't be too bitter. We won't be so angry. We won't tend to hate people around us. If only we recognize that God is in control. Haleluya. Sampai Yusuf ini memanggilkan anaknya yang pertama Manaseh, yang berarti it is because God has made me forget all my trouble and all my father's household. Apabila dia punya anak yang pertama itu, dia akan panggil dia Manaseh karena Tuhan telah menolong saya supaya saya dapat melupakan segala kepahitan dan cabaran hidup saya sebelum ini, katanya. Dan apabila dia mendapat anak yang kedua, dia panggilnya Ephraim, yang bermaksud Tuhan telah membuatkan saya sukses, berhasil dalam rumah di mana saya sangat penuh kepahitan dan kesusahan. Dan yang keempat, prinsip keempat adalah kita harus hidup dengan hati nurani yang bersih ataupun murni. We must live a life with clear conscience. Ya, dalam hidup kita ni ada satu clock, satu jam hati nurani. Apabila kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melanggarkan perintah Tuhan, ada satu suara kata, jangan saudara. Jadi apabila suara itu datang, saudara, kita harus ingat, kita harus mendengar, dan kita harus stop. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." 24:16, "Sebab itu aku sentiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di depan Allah dan manusia," kata Paulus. Ini kita sebagai Kristen pun begitu, sama ada di depan Tuhan ataupun di depan manusia. Kita harus hidup dengan mempunyai hati nurani yang murni. Ramai orang di luar sana karena mereka tidak dengar amaran daripada hati nurani mereka, dia tidak peduli, sampai ada yang tidak mempunyai concern anymore, tidak ada hati nurani lagi. Jadi bebas buat apa saja, tidak ada batas, ya. Jadi ini sangat satu yang paling bahaya, ya. So harap-harapnya kita jemaat Kairos, kita tidak mempunyai, kita tidak sampai pada tahap sebegitu. Yang kelima, saudara, adalah kita harus menangani isu dosa dalam hidup kita. We must deal
with the issue of sin in our life. And this includes secret sin. Banyak kali kita melakukan sesuatu, kita berdosa. Mungkin ibu bapa tidak tahu, saudara kita tahu, istri atau suami tidak tahu. Tetapi dalam pandangan Tuhan tidak ada yang rahasia, saudara. Jadi kalau kita ingin berjalan dengan baik dan akan mengakhiri dengan baik, tidak ada pilihan. We must deal with the issue of sin. So if there is sin in your life, kalau ada dosa dalam hidup saudara, kita harus datang kepada Tuhan dan mengakukannya dan bertobat dan minta Tuhan untuk mengampuni kita. Dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9, Tuhan adalah tak ada setia. Apabila kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita dan menyuci kita dari segala kejahatan, dari segala dosa kita. Haleluya. Sangat penting saudara, yaitu kita harus menangani isu dosa-dosa dalam hidup kita. Jadi jikalau kita ingin berjaya dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, marilah kita renung diri kita. Marilah kita menguji diri kita. Mungkin ada sesuatu yang terlihat yang tidak baik. Mungkin ada sesuatu tingkah laku yang kita telah lakukan yang menyakiti orang lain, yang menghancur hubungan kita dengan satu sama lain. Settle this issue of sin. Jangan kita membenarkan si iblis ataupun dosa mempunyai pegangan dalam hidup kita. So we don't let the devil or sin have a hold in our life. Saudara ingat ini, satu prinsip ini. Apa yang kita pelihara atau diberi makanan akan membesar, betul ya? What we feed will grow. Apa yang kita abaikan atau dibiarkan berkebuluran akan mati. But what we starve will die. Maksud saya di sini saudara, once we feed the good habit, the good thing in our life, building good relationship, spending time in prayer, membaca firman Tuhan, berdoa, iman kita akan bertambah. Iman kita akan kuat. Tetapi bila kita memelihara tabiat atau perkara yang tidak baik, iman kita akan berkurangan. Hidup kita akan kurang aman. Situasi keluarga juga boleh rosak dan banyak masalah boleh masuk. Itu sebabnya kita harus memelihara hidup kita, memelihara tabiat, habit yang baik. Itu sebabnya kita harus kuat dalam iman. Kita harus memelihara hubungan kita dengan baik, supaya kita dapat terus kuat dalam iman. Dan apabila mungkin saudara-saudari mempunyai satu tabiat yang menjauhkan kita daripada Tuhan, saya sarankan di sini kita harus berhenti. Karena kalau kita terus kalau kita terus menjalankan tabiat ataupun habit itu, contohnya bagi orang-orang muda yang sudah addicted dengan computer game, contohnya, tidak ada perkara lain, hanya computer game saja ya. Sampai kita lupa perkara lain. Sampai kita tidak lupa pergi berdoa, kita pergi ke fellowship, mendengar firman Tuhan. Saya katakan harus berhenti, balik kepada Tuhan. Haleluya. Yang keenam, kita harus menangani isu kesombongan. Nah, ini satu
poin yang sangat penting ya, yaitu kita harus menangani isu kesombongan. Karena kesombongan ini adalah kondisi hati kita. We must deal with pride because pride is the condition of the heart. Amsal 16:18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Actually, pride is actually the condition of our heart, kondisi hati kita. Contohnya saudara, seorang yang kaya, contohnya ya, bukan semestinya dia sombong. Walaupun dia kaya, tapi dia boleh mempunyai hati yang begitu rendah, humble. Dan ada mungkin seorang yang miskin, secara pribadinya, walaupun dia miskin, bukan makna dia rendah hati. Mungkin dia sangat-sangat sombong juga. Dia sangat yang betul. Dia sangat yang pandai. Nah, kenapa? Kesombongan ini adalah satu kondisi hati kita. It's a condition of the heart. So we must deal with pride. The issue of pride. Dan yang ketujuh, untuk mengakhiri dengan baik, kita harus bertumpu dengan perkara yang utama. In order to end well, we must focus on the main thing. Yang pertama, kita harus bertumpu dengan perkara-perkara utama adalah kunci untuk mengakhiri dengan baik. We must focus on the main thing so that we can finish well. We don't need to be distracted. Sebarang gangguan boleh mengakibatkan kita menyimpang dari mengakhiri dengan baik. Dan ketiga, berfokus kepada perkara utama akan mendorong kita untuk mengakhiri dengan baik. Kita melihat dari hidup Eli dan anak-anaknya ya. Eli ini adalah satu priest, imam bagi orang Israel pada masa dulu. Rupa-rupanya Eli dan keluarga dan anak-anaknya, mereka tidak fokus dalam pelayanan mereka. Mereka hanya suka kepada mencari kekayaan. Anaknya kita baca dalam buku 1 Samuel, mereka suka bermain-main, berpoyak-poyak. Ya. Jadi apa penghujung hidup keluarga ini? Mereka hancur. Ya. Tetapi kita melihat dalam hidup Samuel, dia fokus untuk melayani Tuhan. Dia fokus untuk mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya kita melihat Samuel sangat digunakan, dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan ke-8, untuk mengakhiri dengan baik, kita harus menghulu dan menerima pengampunan tanpa batas. Tanpa batas. Unconditional forgiveness. In order to end well, we must extend forgiveness and receive unconditional forgiveness. Tiada bab hidup boleh ditutup tanpa pengampunan. Kita melihat dalam hidup Yusuf, dia menutup bab hidupnya yang pahit apabila dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan Tuhan mengampuni dosa kita pun hanya melalui Yesus, bukan karena kita layak. Jadi Tuhan boleh mengampuni kita. Kenapa kita susah sangat untuk mengampuni orang lain? Jadi ini satu kunci yang sangat penting untuk berjalan dengan baik, start dengan baik, berjalan dengan baik, dan mengakhiri dengan baik. Tidak kisah apa Tuhan orang-orang lakukan dengan kita. Ya, yang penting adalah kita harus mengampuni saudara. Saya yang dengar ada seorang kawan yang apabila setelah bergaduh dengan bapaknya 2 tahun mereka tidak berhubung sama satu sama lain. Ini tidak baik, saudara. Ya.
Dan apabila kita membuka hati kita untuk menghulurkan pengampunan, kita juga membuka hati kita untuk menerima pengampunan. Once we open our heart, want to give forgiveness to other people, we also will receive forgiveness. Haleluya. Haleluya. Ada satu cerita lagi di mana seorang wanita semasa dalam satu khotbah dalam gereja, selepas pastor berkhotbah, wanita ini datang kepada pastor. Dia kata kepada pastor ini, "Pastor," katanya, "how can you say God is love? How can you say that I can forgive my husband?" Katanya, "Macam mana saya boleh mengampuni dia atas apa yang dia telah lakukan kepada saya?" Katanya. Penderaan, penghinaan yang dia lakukan kepada saya, katanya. Dia ambil satu gelas, saudara. Dia ambil gelas itu. Dia kata, "Pastor, kalau saya ambil gelas ini, saya tikam di atas semen ini, gelas ini akan pecah sampai beribu pecahan," katanya. "Dan saya akan kumpulkan pecahan itu dan saya simpan balik sebagai satu gelas." Pastor, dia kata, walaupun sudah jadi satu gelas, tapi banyak krek-krek dia, pecahan dia kata. Macam mana kita boleh mengampuni seseorang? Apa jawaban Pastor Edus kepada wanita ini? "Sister," katanya, "apabila kita datang kepada Tuhan, apabila kita datang dan mengampuni seseorang, cara Tuhan adalah sebegini. Dia tidak akan ambil semua pecahan gelas ini tadi dan coba kembalikan satu persatu untuk menjadi satu gelas. Cara Tuhan adalah," katanya, "semua pecahan ini dia akan ambil dan dia melt. Dia melt. He will melt this glass and produce a new glass." Dia akan jadikan semua pecahan ini dengan api, hancurkan dan jadikan satu gelas yang baru. Karena dalam Ezekiel 36 ayat 26, Tuhan berkatakan, apapun hati kita yang keras, yang luka, apabila kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan katakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Haleluya. Dan yang kesembilan, kita harus taat setia dengan panggilan Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam Yakobus bab 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam Wahyu 2:10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita," kata firman Tuhan ini. "Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicubai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kita harus taat setia dengan panggilan Tuhan. Dan akhirnya yang last kali pada hari ini, saudara, kita harus meninggalkan warisan rohani kepada generasi yang baru. We must leave a spiritual legacy to the new generation. Marilah kita sama-sama menjadi inspirasi bagi generasi yang baru. Seperti dalam 2 Timotius bab 1 ayat 5 yang menyatakan,
sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini perkataan Paulus kepada Timotius yang menyatakan, yang memperlihatkan dalam hidup Timotius ini, di mana iman neneknya Louis telah dihururkan ke dalam ibunya Yunika dan kepada Timotius sendiri. Jadi kita harus sebagai bapak, sebagai ibu-ibu, marilah kita meninggalkan satu warisan rohani kepada anak-anak dan keluarga kita, ya, supaya mereka juga akan mengalih pattern itu untuk menjalankan pelayanan Tuhan, untuk juga pada suatu hari akan berjalan dengan baik, dan juga pada masa mereka sudah tiba suatu hari nanti, mereka juga akan berakhir dengan baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Untuk mengakhiri kupasan pagi ini, saya ingin menayangkan satu video yang sangat menyentuh hati saya, yang sangat yang mendorong saya, yang memberi satu gambaran yang sangat tepat bagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, mari kita tuntun bersama-sama. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
Saya sendiri telah melihat video ini beberapa kali. Karena video ini memberi gambaran yang begitu relevan dengan hidup kita di dunia ini. Ya, para atlet dari ini telah bertungku lumus bersedia untuk perlombaan ini. Dan dalam proses itu dia mengalami berbagai cobaan dan cabaran. Dan dalam hidup kita juga kadang-kadang kita merasa putus asa. We go through all kind of challenges and tough time in life. And sometimes we feel like giving up. Tapi ingin saya nyatakan di sini, saudara, yang saya kasihi dalam Kristus. Kita ingat kata-kata Yesus, kata-kata Tuhan, yang berkata, be strong and be courageous. Don't give up. For I am with you, says the Lord. Ayo, jemaat Kairos. Ayo saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Marilah kita berganding bahu. Marilah kita mendukung satu sama lain agar kita sama-sama start well, do well, and finish well. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu ini adalah menjadi satu benih yang baik, yang akan hidup dalam hidup kami, dan yang akan berbuah dan berhasil dalam hidup kami, dan yang membawakan kami untuk mula dengan baik, berjalan dengan baik, dan agar setiap kami pada satu hari nanti akan berakhir dengan baik. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu depan. Haleluya. Seperti yang biasa kita lakukan setiap minggu pertama, pada pertama tiap bulan kita akan mengadakan jamuan suci.
ataupun iman kudus mengikut arahan ataupun perintah Yesus sendiri. Ya. Jadi saya harap jemaat Kairos di mana saja kita berada, kita sudah menyediakan roti dan air cawan masing-masing di mana kita berada. Ya. Jadi sesiapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya digalakkan dan diperlawakan supaya bersama-sama kita untuk mengambil jamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita berdoa dan menyiapkan diri kita ya sebelum kita mengambil jamuan kudus ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke takhta-Mu dan memberi segala pujian dan syukur atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan, dan atas apa Yesus telah lakukan bagi kami, di mana Dia telah mati di kayu salib, dikuburkan, dan Dia bangkit dari maut, supaya dalam kematiannya itu kami dapat kemenangan di atas dosa, di atas maut, dan mendapat hidup yang kekal. Pada pagi ini Tuhan, saya serahkan setiap jemaat Kairos yang mengambil bahagian dalam jemaat suci ini. Kami datang dan mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami doakan supaya Tuhan mencucikan kami dari segala dosa, kesalahan kami, dan juga untuk memberi kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik. Mari kita sama-sama mengambil roti. Kita membaca dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Dia menyatakan begini ya. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maranatha, mari kita sama minum. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi terima kasih karena kami dapat mengambil jamuan suci ini. Saya doakan supaya Tuhan terus memberkati setiap jemaat yang mengambil bahagian dengan dalam jamuan suci ini pada pagi ini. Dan jikalau ada jemaat yang kurang sehat, yang sakit, di mana saja mereka berada, saya doakan supaya mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Jikalau jemaat memerlukan pekerjaan, memerlukan breakthrough dalam hidup mereka pada minggu yang datang, saya doakan mereka akan menerima berkat dan breakthrough daripada Tuhan. Saya doakan juga Tuhan, di mana jemaat Kairos berada, saya doakan biarlah Tuhan memberi perlindungan, biarlah Tuhan berserta kami masing-masing, biarlah Tuhan terus memberkati kami masing-masing, walau di mana kami berada. Terima kasih Bapak Tuhan, karena kami doakan ini dalam nama Yesus Tuhan
dan Juru Selamat kami. Semua katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Have a good week ahead. And kita jumpa lagi pada minggu depan. Haleluya.